Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa afadu min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifin wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala habibikal Mustafa Muhammad al-fatihi lima ukhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad hillati adrikni ya Rasulullah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita memuji bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa duduk di tempat yang agung dan mulia ini. Tidak lupa juga marilah kita junjungkan kepada sang kehadirat alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang-menerang seperti kondisi malam hari ini. Untuk pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas fikih salat madhab Syafi'i. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fikih salat ini satu bab yang penting dalam kegiatan aktivitas ibadah kita, sehingga apapun yang kita laksanakan, baik sifatnya sholat maupun di luar sholat, kalau secara syariat atau timbangan fikihnya tidak tahu hukumnya, maka ada kemungkinan tertolak sholat-sholat kita. Nah, maka malam hari ini insya Allah sedikit banyak kita kupas tentang seputar daripada fikih sholat. Kita ambil rujukan dari kitab Fathul Qorif. Kita akan membahas tentang rukun-rukun sholat yang barangkali kita sendiri yang sering mengamalkan sholat, barangkali takutnya ada yang terlewat, maka kita bahas tentang bab rukun-rukun sholat. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i, rukun-rukun sholat itu ada 18. Yang pertama yang paling kita sering lakukan adalah niat. Ketika kita ingin sholat, maka yang perlu kita lakukan adalah niat. Di dalam kitab dijelaskan ahaduha an-niyat wahya qasdu syai'in. Pertama adalah niat, adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan melaksanakan. Jadi kapan waktunya berniat ketika sholat? Di dalam fikih mazhab Syafi'i, waktunya berniat dalam sholat itu dibarengi dengan takbiratul ihram. Jadi kalau kita ingin sholat para jamaah, kalau kita rujukannya fikih mazhab Syafi'i, maka yang biasa kita pakai itu ketika niat dibarengi dengan takbir. Beda dengan madhab Hambali. Coba bapak-bapak barangkali ada yang pernah umroh, diimamin sama orang-orang atau syekh-syekh dari Arab Saudi, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawinya, itu takbirnya sebentar. Allahu Akbar, langsung takbir. Kenapa? Karena meniatkannya sebelum sholat. Beda dengan mazhab Syafi'i, rada panjang kalau imamnya menjadi imam sholat. Allahu Akbar. Kenapa panjang nada takbirnya? Karena takbirnya harus dibarengi dengan isi hati, dengan niat. Contoh yang rumit begini, Pak. Kita tangan takbir Allahu Akbar. Tapi di hati juga harus kretek ngomong usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i, usolli fardhu asyri atau usolli fardhu subhi. Itu harus bareng dengan lisan yang mengucapkan Allahu Akbar. Nah, maka kenapa sering panjang imam-imam yang menjadi imam yang rujukannya fikihnya mazhab Syafi'i. Allahu Akbar kalau imam. Adapun kalau kita sholat mufarraqah, menyendiri dari imam, tapi ngerti fikih. Nah, itu kadang suka lihat bapak-bapak barangkali ada beberapa jamaah kalau sholat, mungkin sholatnya takbirnya diulang-ulang. Bagaimana diulang-ulang? Allahu Akbar. Diulang lagi. Allahu Akbar. Diulang lagi. Allahu Akbar.
Diulang lagi, Allahu Akbar, baru lanjut sholat. Atau nunggu imam ruku, baru dia ikut ruku imam. Karena takbir terlalu banyak. Kenapa takbirnya banyak? Karena menyeimbangkan antara lisan mengucapkan kalimat takbir dan hati melafazkan niat. Nah, maka hukumnya niat dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Boleh niat ketika bersamaan dengan takbir, boleh juga sebelum takbir, namanya talaffuz bin niat. Hati kan ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Hati kita gampang bolak-balik, Pak, gampang was-was. Maka bagi hati-hati orang yang was-was atau kita yang was-was dalam sholat, boleh niatnya duluan sebelum takbir. Namanya talaffuz bin niat, biar ngiyakinin. Tempatnya niat di hati, tapi menekankan keyakinan niat di lisan. Jadi kalau kita lagi takbir, coba praktek, susah Pak. Allahu Akbar, hatinya ngomong niat sholat, susah. Nah kalau saya mengambil pendapat yang niat duluan, baru takbir. Nah, itu boleh Pak. Ada yang nggak niat, mazhab Hambali ada. Kalau bapak-bapak nanti ke daerah India, Pakistan, itu nggak niat sholatnya. Nggak niat itu maksudnya tidak dilafazkan. Beda sama orang-orang Indonesia, makanya fikihnya mazhab Syafi'i. Coba lihat, Imam Sudes kalau ngimam, Allahu Akbar. Pendek Pak. Kenapa? Niatnya duluan. Jadi takbirnya tidak ada keraguan takbir ketika mengimami sholat. Kita juga boleh Pak. Jadi ada dua pendapat, mau niatnya sebelum takbir atau niatnya dibarengi dengan takbir boleh. Yang nggak boleh, niat sesudah takbir. Akhirnya nggak boleh kan, Allahu Akbar baru niat. Usul di fardu maghrib ya salah. Jadi niatnya sebelum takbir atau boleh dibarengi dengan takbir. Itu yang pertama. Dan dalam kalimat takbir hati-hati, secara pelafalan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Tidak boleh ada kalimat yang nyempil di kalimat takbir Allahu Akbar. Atau misalnya diganti Allahu Rahman, nggak boleh Pak. Allahu Rahim, nggak boleh. Atau Allah, nggak pakai akbar, nggak boleh, nggak sah sholatnya. Jadi harus lengkap pelafalannya Allahu Akbar. Nah, dalam fikih mazhab Syafi'i, dalam fikih sholatnya, gerakan tangan pun diatur, kita sesuai Nabi. Ketika kita mengikuti mazhab Syafi'i, maka semuanya punya dalil. Mazhab itu punya dalil, Pak. Ketika kita takbir, dalam mazhab Syafi'i, itu ada dua gerakan. Pertama, gerakannya sejajar dengan dada ketika takbir. Yang kedua, baina mangkibaihi, sejajar dengan telinga. Kalau bapak-bapak ada yang sholat, tangannya sejajar dengan dada, itu boleh Pak. Dalam mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Ada lagi yang sejajar baina mangkibaihi dengan telinganya. Allahu Akbar. Itu juga boleh. Itu ada dalilnya. Itu ada dalil. Itu dalam fikih mazhab Syafi'i. Fikih dalam Islam ada 4 Pak mazhabnya. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Maka cara takbirnya berbeda-beda. Bapak-bapak nanti, kalau barangkali punya rezeki mampir ke Maroko, itu takbirnya beda sama orang Indonesia. Orang Indonesia kalau takbir, tangannya balik lagi di bawah dada, di atas pusar. Kalau orang Maroko ketika takbir begini Pak. Jadi kalau orang-orang yang fikih mazhabnya berbeda, kalau kita ini saya contohin. Kalau Indonesia fikihnya mazhab Syafi'i Pak. Takbirnya 2. Allahu Akbar ini boleh. Gak boleh terlalu lebar. Tangannya gak boleh terlalu mekar. Cukup begini aja Pak. Jangan terlalu renggang tangannya. Allahu Akbar. Ini boleh nih. Fikih mazhab Syafi'i. Yang kedua, baina mangkibaihi, sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Kalau orang-orang mazhab Hanafi, orang-orang India, Pakistan, Turki, dan Maroko, itu takbirnya Allahu Akbar. Tangannya langsung kayak gini. Tidak balik ke perutnya. Jadi ada beberapa gerakan dalam fikih sholat para jamaah. Mazhab Syafi'i, tangannya sejajar dengan dada, boleh. Sejajar dengan kuping, baina mangkibaihi, boleh. Tempat kembalinya 2 Pak. Mazhab Syafi'i. Yang biasa kita pakai ini seperti ini. Allahu Akbar. Di bawah dada, di atas pusar. Gini Pak. Nah, tempat kembalinya boleh 3. 1, 2, 3 ini boleh begini. Yang nggak diriwayatkan begini Pak. Nah, ini orang meriang Pak kalau begini Pak. Ini nggak diriwayat begini Pak. Yang boleh 1, 2, 3 ini boleh dalam mazhab Syafi'i. Ini boleh. Ini mazhab Syafi'i 2 Pak tempat kembalinya. Di bawah dada, di atas pusar.
Sama satu lagi di bawah jantung. Pernah lihat orang sholat tuh begini Pak, takbirnya. Allahu Akbar. Kembalinya begini. Ini boleh dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga, dalam mazhab Syafi'i ada satu kitab namanya Sifat Sholat Nabi, karangan Syekh Albani, ulama Saudi. Itu taruh tangannya di dada. Allahu Akbar begini. Pernah lihat Pak orang sholat begini di dada tangannya? Ada barangkali. Itu ada dalilnya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi, itu ada gerakannya berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i tadi di atas pusar, di bawah dada. Mazhab Hanafi, Hambali itu di bawah pusar. Allahu Akbar. Tangannya begini Pak. Lihat Imam Sudes, Hambali. Lihat orang-orang Arab kalau sholat begini Pak. Orang-orang Arab, orang-orang Turki kalau sholat begini. Seperti nahan perut gitu. Nah ini orang-orang yang bermadhab Hambali begini sholatnya. Begini. Ada yang Hanafi, dia kembali. Allahu Akbar. Gitu. Jadi kita jangan kaget para jamaah kalau sekiranya nanti melihat ada beberapa fenomena gerakan takbiratul ihram yang kembalinya beda-beda. At-tahiyat juga beda-beda Pak. Barangkali kalau tahiyat kita kan mazhab Syafi'i cuma gini doang, simple. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, ini Syafi'i. Kita biasa pakai. Wa asyhadu anna Muhammad. Ini ketika tahiyat kita cuma begini doang, Syafi'i. Ada lagi mazhab yang tangannya suka goyang. Ke atas ke bawah apa kiri kanan, Pak? Ke atas kan, ke atas bawah. Ini mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Ada lagi yang seperti muter-muter, padahal bukan muter tapi kanan kiri. Ini ulama kontemporer ini. Mazhabnya daripada Hanafi. Jadi macam-macam bentuk daripada tahiyat, gerakan jarinya, gerakan takbiratul ihramnya. Tapi ini kenapa saya sampaikan agar kita tidak gampang menghukumi seseorang itu seakan-akan apa? Berbeda dengan kita, padahal memang ada dalilnya. Cuman sama kita tidak dipakai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua daripada rukun salat, berdiri bagi yang mampu melakukannya. Wasani al-qiyamu ma'a qudrati alaihi fa in ajaza anil qiyam, berdiri bagi yang mampu melakukannya. Kalau kita tidak mampu boleh duduk. Masih nggak mampu juga boleh berbaring. Masih tidak mampu juga boleh dengan isyarat mata. Isyarat mata itu cuman mengisyaratkan kalau kita sedang gerakan ruku, apalagi gerakan sujud, boleh Pak, walaupun posisinya terbaring dalam kasur. Itu boleh. Itu boleh. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Fatihah. Jadi rukun yang keempat dalam salat membaca suratul Fatihah. Warabi'u qiraatul Fatihati au badaliha liman la yakhfadhuha fardhan kanat au naflan. Keempat, membaca surat Fatihah. Gantinya, ini nih fikih, enaknya belajar fikih ada kelonggarannya Pak. Misalnya Islam tidak sampai atau Islam sampainya setengah ke satu kaum atau ke satu kelompok. Contoh, ada ustadz masuk ke pedalaman kampung, suku. Ustadznya keburu meninggal. Belum sempat ngajarin Al-Quran, baru sempat nyampe di Iqra. Sehingga orang-orang kampung tersebut secara bahasa Fatihahnya tidak hafal dan tidak bisa baca. Nah dalam fikih ada keringanan. Bagaimana bagi orang yang sholat tapi nggak bisa baca Fatihah dan tidak hafal surat Fatihah? Ya kalau jamaah baitul saya yakin hafal Fatihah semua Pak. Betul nggak Pak ya? Tapi kalau ini mah bicara keringanan, andai kata jikalau ada satu kelompok umat Islam yang terpencil, yang agama Islam tidak sampai kafah kepada mereka. Artinya belajar mereka itu Al-Quran terbatas. Bagaimana caranya? Padahal kan Fatihah itu rukun. Apakah bisa diganti dengan surah yang lain? Di sini dijelaskan, ketika seseorang tidak hafal surat Fatihah dalam sholat, ini bisa diganti dengan bacaan Al-Quran yang ayatnya sama jumlah ayatnya. Fatihah kan 7 ayatnya. Maka diganti dengan bacaan Quran yang lain boleh. Boleh. Gimana kalau nggak punya hafalan sama sekali? Diganti dengan zikir yang harokatnya sebanyak harokat atau huruf dalam surat Fatihah. Dalam surat Fatihah. Nah ini keringanan dalam fikih mazhab Syafi'i. Ini pandangan yang luas dari ulama. Nah kita mazhab Syafi'i para jamaah itu meyakini bacaan Bismillah itu ayat pertama.
Coba bapak-bapak yang pernah umroh haji, ketika sholat di Mekah, bismillahnya nggak dibaca, Pak. Nah, dalam sholat bismillah ada dua. Ada bismillah yang disirkan di dalam hati, atau dikhofikan, dilisankan, atau yang dizaharkan. Kalau kita di Indonesia biasa dizaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dizaharkan? Dalam mazhab Syafi'i berpendapat bismillah itu termaksud ayat pertama dalam surah Fatihah. Mazhab Hambali mengatakan tidak ada ayat pertama, itu bismillah itu bukan ayat pertama. Buat orang-orang Arab itu bismillah bukan ayat pertama dalam mazhab Hambali. Maka kalau kita lihat imam orang Arab itu bismillahnya bisik-bisik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu kalau orang Arab. Ada lagi yang tidak baca bismillah sama sekali, langsung alhamdulillah. Orang Turki, orang Pakistan, orang India, itu mazhabnya Hanafi. Mazhabnya Hanafi. Nah, ketika kita berbeda mazhab, kita tidak boleh sentimen, Pak. Kalau kita beda mazhab dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita, maka kita harus tasamuh, toleransi yang luas. Nah, kita lanjut untuk rukun-rukun sholat. Yang selanjutnya tadi yang membaca Fatihah. Nah, jadi kadang suka terbalik para jamaah. Fatihah ini kan rukun keempat dalam sholat. Karena kita nggak tahu, kita suka nanya, lebih afdol mana ya baca surat Fatihah sama baca doa iftitah Allahu Akbar kabiro. Kebanyakan kita kan Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, kalau NU begitu. Kalau Muhammadiyah, Allahumma ba'its baini, dan seterusnya. Sah nggak baca doa iftitah? Sah-sah saja, Pak, selagi keburu baca Fatihahnya. Jadi kadang jangan terbalik para jamaah. Baca Fatihahnya tetap dinomorsatukan karena itu bagian dari rukun. Baca, kapan seorang makmum bisa baca Fatihah? Sesudah bacaan Fatihah imam. Jadi makmum boleh baca Fatihah, dibarengin sama imam boleh. Sesudah bacain imam boleh. Asal satu, Pak, jangan terlalu terlena sama suaranya imam. Kadang suka begini, Pak. Kita punya imam suaranya bagus. Wah, kita ngikutin nada imam tuh, Pak. Sehingga kita lupa bacaan Fatihah diri sendiri. Imam ruku kita nggak baca Fatihah, maka sholat kita tertolak karena meninggalkan rukun sholat. Sholat kita tertolak karena meninggalkan salah satu rukun sholat. Kalau kita ingat, contoh, imam selesai baca Fatihah, lalu baca surat pendek. Nah, kita masih diberikan waktu untuk membereskan bacaan Fatihah kita. Imam ruku, kita harus baca Fatihah dalam keadaan bacaan yang cepat. Sehingga tidak ada istilah rukun yang tertinggal. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali berpendapat Fatihah makmum diwakili oleh Fatihahnya imam. Suka pernah dengar begitu ya? Oh, kita nggak usah Fatihah. Ya kan? Fatihah kita kan dibadalin sama imam. Itu beda mazhab, Pak. Nah, kalau kita tetap rukunnya harus menghatamkan daripada Fatihah. Dan tidak boleh ketika baca Fatihah para jamaah dikurangi hurufnya atau berubah tasjidnya atau berubah lugohnya, bacaannya itu tidak boleh. Karena itu sangat merusak daripada rukun itu tersebut. Yang kelima, ruku, minimal fardunya ruku. Bagi orang yang melakukan sholat dengan berdiri, mampu melakukan ruku, fisiknya normal, itu boleh. Bagi orang yang misalnya fisiknya terbatas, berat kalau berdiri, itu boleh dalam keadaan duduk. Ada rukhsah di situ, ada keringanan di situ. Yang keenam, tumaninah. Nah, jadi istilah tumaninah dalam sholat itu adalah setiap perpindahan gerakan sholat itu harus ada tumaninah. Apa itu tumaninah, Pak? Kalau bahasa ringannya jedanya, Pak. Nah, jedanya tumaninah itu gimana biar kita dapat tumaninah dalam sholat? Selama bacaan subhanallah. Contohnya begini. Kalau kita berdiri dari sujud yang kedua, atau kita berdiri dari sujud, itu kan tidak boleh langsung berdiri, kan tumaninahnya nggak dapat. Maka duduk sejenak, tumaninah. Agar apa? Agar dapat tumaninahnya. Berapa kadar waktunya? Seperti kadar waktu membaca kalimat subhanallah. Contoh, baca kalimat subhanallah berapa detik, Pak? Subhanallah, 5 detik. Maka 5 detik harus jeda tumaninah setiap ganti pergerakan sholat. Kalau tidak dapat tumaninah, maka tidak dapat rukun sholat. Kalau tidak dapat rukun sholat, maka rusak sholatnya. Kalau tidak ingat sujud sahwi, maka batal sholatnya, tertolak sholatnya. Begitu para jamaah.
Yang ketujuh, bangun dari ruku, i'tidal, berdiri tegap sebagaimana keadaan sebelum ruku. Kesembilan, sujud 2 kali di dalam setiap rakaat. Minimal sujud adalah sebagian kening orang yang sholat harus menyentuh tempat sujudnya. Wa aqalluhu mubassaratu ba'di jabhati musal maudhi'a sujud minal ard. Yang kena sajadah bukan hidung, tapi jidat. Anggota sujud kita ada berapa, Pak? Anggota sujud kita ada berapa, Pak? Jidat 1, tangan, telapak tangan 2, dengkul 3, 4, telapak kaki 6 tuh 7. Ada 7. Kalau di antara anggota sujud tersebut ada yang terhalang saja dengan satu benda yang tidak diniatkan menjadi sejadah, maka terhalanglah anggota sujud kita. Maka tidak sempurnalah sholat kita. Kayak contoh, Pak. Ini pakai selendang, Pak, saya. Saya contohin lagi. Kalau kita pakai selendang, kalau selendangnya kita niatkan menjadi selendang, ya sunnah. Pahalanya seperti orang yang sholat sunnah 70 rakaat. Tapi sunnah juga dalam mazhab Hanafi, selendang boleh ditaruh di depan. Ini sunnah, Pak. Ini sebelum sholat kita udah taruh di depan, meniatkan selendangnya menjadi sajadah. Kalau kita sujud, jidatnya kena ini, tidak mengurangi keabsahan sholat. Tapi ketika sholat, misalnya sudah dipakai selendang, selendangnya jatuh. Ketika jatuh, sujud kitanya. Nah, maka kalau kita sadar, karena tahu ilmunya, harus digeser dengan tangan. Agar apa? Agar si anggota sujudnya tidak terhalang. Agar si anggota sujudnya tidak terhalang. Maka ini yang dijelaskan dalam fikih mazhab Syafi'i. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kadang bagi kita yang tidak menyeluruh ngaji fikihnya karena keterbatasan waktu, banyak di antara kita yang ketika menggunakan peci lebih memilih menutup jidatnya. Sehingga kita tidak sadar puluhan tahun atau bertahun-tahun atau berbulan-bulan sholat dalam keadaan pecinya menutup jidat. Seperti ini, Pak. Nah, kalau kayak gini kan keningnya aja nggak kesentuh. Keningnya nggak kesentuh. Maka posisinya sholatnya tertolak karena terhalang rukun-rukun sholatnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini minimal kadar kita bisa menyentuh daripada anggota sujud adalah jidatnya, bukan hidungnya ya, Pak ya. Jadi jidatnya yang kena daripada sajadah, bukan hidungnya. Jadi hidung nggak kena sajadah, nggak masalah, Pak. Yang penting jidat, karena jidat itu tolak ukur anggota sujud itu kena daripada sajadah. Di sini jelaskan lagi ke-10, yakni rukun yang selanjutnya adalah tumaninah dalam sujud. Tumaninah dalam sujud. Buat seorang laki-laki, Pak, anggota sujudnya atau posisi sujudnya itu makruh seperti kucing yang sedang duduk. Kucing sedang duduk gimana, Pak? Tangannya nempel semua. Kita ini harus begini, Pak. Ketika sujud tuh harus begini. Mekar begini bukan berarti nyari musuh ke sebelah, Pak ya. Mekar tangannya ini bukan berarti harus nyenggol sebelah, bukan. Tapi demi terlaksananya anggota sujud itu kena. Kalau perempuan, sunnahnya begini, Pak. Sunnahnya begini perempuan. Takbirnya juga nggak boleh lebar-lebar kalau perempuan. Karena ada gerakan yang berbeda. Beda sama laki-laki, lebih leluasa. Maka kalau perempuan sujudnya begini. Kalau laki-laki sujudnya tangannya begini, Pak. Mekar tangannya. Kenapa nggak boleh begini? Itu makruh justru. Sholat laki-laki, sujudnya laki-laki, posisinya seperti kucing duduk atau hewan yang sedang duduk, tangannya nempel semua ke sajadah. Nah, ini makruh. Lalu untuk rukun sholat yang selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud di setiap rakaat. Baik sholat yang berdiri, duduk, ataupun tidur yang miring. Yang ke-12, tumaninah di dalam duduk antara 2 sujud. Yang ke-13, duduk yang terakhir. Ke-14, membaca tasyahud di dalam duduk yang terakhir. Lalu untuk rukun yang selanjutnya ke-15 adalah membaca sholawat untuk baginda Nabi pada waktu duduk yang terakhir setelah selesai membaca tasyahud. Dan wajib mengucapkan salam dalam posisi duduk. Ke-17, niat keluar dari sholat.
ke-18 melakukan rukun-rukun sholat dengan tertib. Ini 18 rukun dalam mazhab Syafi'i yang biasa kita yakini dan kita gunakan. Timbul pertanyaan para jamaah, kalau sekiranya kita diimami oleh imam, misalnya maghrib diimami sama imam maghrib nih, 3 rakaat Pak. Imamnya karena nervous apa? Gemper Pak, kalau bahasa Sundanya tuh deg-degan. Dia lupa. Biasa imam kalau deg-degan panas dingin ngeblank Pak. Saya sering ngeblank kalau ngimam Pak. Takut. Bawaannya takut panas dingin kalau ngimam itu. Harusnya salam imamnya berdiri. Jadi rakaat keempat. Nah, bagaimana posisi kita? Apakah ikut berdiri? Nah, dalam mazhab Syafi'i, seorang makmum yang melihat imamnya melebihi rakaat daripada sholatnya, maka seorang makmum tersebut tidak boleh mengikuti gerakan imam. Artinya, kalau kita lagi tahiyat akhir, imamnya berdiri lagi, tugas kita tetap tahiyat akhir sampai imam kembali ke posisi tahiyat akhir. Tugas kita apa ya? Jangan diem Pak, kasihan masa imam berdiri sendiri. Kita apa Pak? Tegur dengan kalimat subhanallah. Yang kedua subhanallah. Yang ketiga subhanallah. Nah, cukup 3 kali. Cukup 3 kali. Kalau buat perempuan dia harus tidak boleh pakai suara karena makruh suara perempuan dalam sholat, tapi ditepuk dengan punggung kulit tangan, telapak gitu. Kalau buat perempuan. Tapi kalau buat kita laki-laki, yang boleh menegur, yang punya berhak menegur imam yang kelepasan atau lupa adalah yang di sop pertama di belakang imam. Jadi jangan sampai karena habis kajian ini nanti saya lupa, gak kasih tahu, yang sop 4 yang ngingetin Pak. Yang sop 1-nya diam aja kan. Sop 2 ngingetin, sop 3 ngingetin. Akhirnya rame itu masjid Pak. Subhanallah, subhanallah. Salat belum selesai jadi majelis zikir nanti. Ya Pak. Nah, maka ini penting disampaikan agar apa? Agar kita tidak terjadi kecelakaan dalam salat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka timbul pertanyaan, bagaimana kalau ternyata ketika kita sholat buru-buru, ini sholat kita dalam keadaan tidak berniat dalam sholat. Tidak berniat dalam sholat. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i, itu sholatnya tertolak atau batal. Kenapa? Karena sholat itu tergantung daripada niatnya. Innama amalu biniat. Semua perilaku, sikap kita tergantung daripada niat. Jangan sampai sudah semangat datang ke masjid, Allahu Akbar, baru mikir, tadi ini sholat apa ya? Gitu, kadang sering begitu Pak. Kadang sering begitu. Lari ke masjid karena pengen ikut ruku bersama imam biar tidak hilang 1 rakaat, tapi lupa niat sholat. Akhirnya ketika berdiri dari ruku baru mikir, ini sholat apaan ya? Maghrib apa isya? Asar atau zuhur? Zuhur atau asar? Nah, artinya apa? Ada miskomunikasi niatnya di situ. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya para jamaah. Nah, bagaimana kalau kita was-was? Kita jangankan sholat Pak, wudu aja sering was-was. Saya pribadi yang ngaji fikih di pondok, kalau wudu tetap was-was Pak. Was-was itu gimana? Was-was dalam wudu itu gimana Pak? Contoh, ketika wudu, tangan, mulut, hidung, muka, tangan sampai siku. Pas gerakan ketiga kali lupa tuh Pak kadang. Ini tadi udah tangan apa belum ya? Udah kumur-kumur apa belum ya? Suka was-was Pak. Diulang lagi akhirnya. Begitupun dalam sholat. Kalau udunya aja udah was-was, apalagi dalam sholat. Biasanya ke bawah tuh was-wasnya Pak. Maka bagaimana ketika kita was-was dalam sholat? Apakah langsung takbir atau melafazkan niat agar keyakinan sholatnya bertambah? Sunnahnya dalam mazhab Syafi'i, niatnya dulu dilafazkan. Hukumnya sunnah, boleh hukumnya dalam mazhab Syafi'i. Namanya talaffuz bin niat. Daripada kita takbir bareng sama imam, atau takbir niatnya dibarengi dengan takbir tapi was-was, rusak niatnya, nggak dapat niatnya, lebih baik niatnya dibaca sebelum takbiratul ihram. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin, yang biasa kita posisinya sebagai apa? Ma'muman atau imaman. Kalau ma'muman qodoan atau adaan, itu harus jelas. Itu harus jelas. Sehingga boleh hukumnya melafazkan niat. Ini pendapat mazhab Syafi'i sunnah. Pendapat mazhab Hambali tidak boleh, makruh. Pendapat mazhab Maliki bid'ah. Melafazkan niat bid'ah hukumnya. Kecuali bagi orang yang was-was dalam mazhab Maliki. Hanafi makruh. Syafi'i kita sunnah. Jadi kalau bapak-bapak was-was lebih baik dibacakan, dilafazkan niatnya untuk penguatan niat dalam hati. Nah, di sini dijelaskan lagi.
Nah, ketika kita sholat itu biasanya banyak sekali kesalahan-kesalahan para jamaah dalam sholat. Contohnya seperti ini. Ketika misalnya kita sholat, ini biasanya saya belum pernah terjadi kayaknya di Masjid Baitul apa? Imamnya batal. Belum ya Pak ya, kalau makmum batal masih banyak. Makmum batal mungkin ada. Ya pasti ada kalau makmum batal. Imam batal ini kadang repot Pak. Imam batal itu repot. Makanya kalau kita lihat orang-orang Timur Tengah itu rata-rata di belakang imam itu ada badalnya imam. Taraweh orang-orang Mekah Madinah itu di belakang imam taraweh ada badalnya imam. Maksudnya mereka standby nyiapin imam 2 atau 1 sama Bilal. Nah kalau ternyata imamnya batal, di sini Nabi mengatakan kalau imamnya batal maka imamnya boleh keluar daripada mufarroqoh, misahin diri dari sholat. Siapa orang yang berhak menggantikan imam? Ya orang-orang yang posisinya tepat di belakang imam. Posisinya tepat di belakang imam. Ini orang-orang yang tepat untuk menggantikan daripada posisi imam. Jangan sampai ada kisah lucu para jamaah. Misalnya satu kampung itu jarang ada orang yang bisa ngimam. Orangnya imam cuma 1 doang ustadznya. Ketika ustadznya batal, di belakangnya ada Pak RT, ada Pak RW, ya kan? Ada siapa lagi? Itu ketika imamnya batal, megang hidung langsung ke belakang. Yang RW negor, Pak maju Pak. Ngomong lagi, negor ngomong dalam sholat. Ente aja katanya. Kata RW-nya, ente aja. Ente begitu ya terus Pak, sampai salam kagak ada yang maju jadi imam. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada yang jadi imam. Ya kalau begitu mending sholat masing-masing. Mending sholat masing-masing. Nah, maka tugas posisi orang yang tepat ada di belakang imam adalah orang yang bisa juga menjadi imam. Syaratnya imam dalam fikih yang pertama, fasih bacaan Qur'annya, tidak cacat, tidak cadel. Mohon maaf, orang cadel, orang bindeng, bahasa Betawi itu bindeng apa? Cadel, lidahnya pendek, itu nggak boleh jadi imam. Yang kedua, harus sudah nikah. Yang ketiga, hafalan Qur'annya banyak. Yang ketiga, hafalan Qur'annya banyak. Jadi ada kriterianya juga. Imam itu ada kriterianya. Itu dalam fikih diatur seperti itu. Nah lalu bagaimana Pak para jamaah? Biasanya kita sholatnya suka renggang atau suka tidak kondusif dalam sholat. Contoh, imam sudah sholatu jami'atur rahimakumullah. Shaf 1, 2, 3 penuh Pak. Shaf belakang acak-acakan. Yang 3 belah kanan. Tengah 3 orang. Kiri 3 orang. Bagaimana posisi status sholatnya? Bagi orang-orang yang ketika membuat shaf baru tidak mengisi shaf tepat di belakang imam. Contoh, ini kalau imam di sini Pak. Kita ketika berada di sebelah kanan imam, sunnahnya harus mengisi shaf yang kosong di sebelah kanan imam. Yang kiri kosongin. Jadi imam tepat di tengah, kita bikin shaf yang baru di sebelah kanan. Jadi kalau imamnya madhab sini, kanan kan berarti ke sini. Kanannya diberi. Kanannya mana? Kanan sini kanan ya. Kanannya dipenuhin. Kalau ternyata kanan kosong, tapi yang kiri penuh, orang yang sholat di sholat shaf kiri tersebut yang mengosongkan shaf belah kanannya, sholat dalam keadaan tertolak, tidak diterima sholatnya. Ini dalam Fathul Mu'in dijelaskan seperti itu Pak. Jadi hati-hati dalam sholat, lebih baik ngisi shaf kosong tapi belah pojok kanan daripada ngisi belah kiri, tapi tidak fokus kepada shaf yang belah kanan imam maksudnya, belah kanan imam ya. Nah ini juga bahaya. Kenapa? Karena bisa merusak daripada keabsahan sholat itu sendiri. Nah kalau ternyata shafnya sudah sempurna, 1 kosong, masih bisa masuk 1 orang. Bagaimana sikap orang yang di belakang? Kalau ini sholat Pak misalnya, anggap saya shaf kedua Pak. Dalam sholat itu kita dapat keringanan untuk bergerak minimal 3 kali. Baik dalam gerakan tangan ataupun kaki. Contoh ini shaf 1, saya shaf 2 Pak. Ini kosong depan saya, kanan kiri penuh. Maka tugas kita yang di belakang harus bergerak menuju ke shaf tersebut. Bisa dalam gerakan 1 gerakan. Begini bisa Pak. Kalau begini cuman takutnya kebelibet sarung. Kan malu Pak, udah rakaat kedua, kebelibet sarung jatuh kan malu juga. Atau bisa 2 kali gerakan. 1, ini jeda dulu Pak. 2.
cukup. Ini udah bisa untuk mengisi sholat. Kalau malu-malu 3 langkah nggak apa-apa, Pak. 1, misalkan 2, 3. Nah, ini boleh. Dalam fikih boleh. Asal jangan lari, Pak. Asal jangan yang sop 4 ngisi sop 1 yang kosong. Semua orang lagi sujud dilangkahin sama dia. Ini yang salah. Ini yang salah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke permasalahan ketika sholat. Nah, bagaimana letak tangan dalam fikih yang diatur dalam fikih ketika sholat? Bagi mazhab Syafi'i, Hambali, an yadoa yadahul yumna, meletakkan tangan kanan ala kulil yusra, di lengan kiri. Auma yuqarribuhu, atau mendekatinya. Jadi kalau kita takbiratul ihram, bagi orang yang mazhabnya Syafi'i dan Hambali, itu gerakan tangannya begini, Pak. Ada yang kanan harus di atas yang kiri. Allahu Akbar. Kelingking sama jempol bertemu, Pak, begini ya, Pak. Ini 2 jari di sini. Ini mazhab Syafi'i begini. Allahu Akbar. Ini 2 jari di atas. Dinding yang kanan, tangan kiri di bawah tangan kanan. Dan kelingking dan jempol bertemu di belakang, Pak. Ini mazhab Syafi'i dan Hambali. Orang Mekah sama begini. Tempat kembalinya begini. Boleh gini, gini boleh, gini boleh, gini boleh. Jadi ada 3 tempat kembalinya. 1, 2, 3. Takbiratul ihramnya juga yang tadi saya sebutkan, tidak boleh terlalu lebar para jamaah, tidak boleh juga terlalu tinggi. Cukup begini, cukup, Pak. Atau begini, cukup. Begini nggak boleh, Pak. Kita bukan lagi senam satu gini. Atau begini, orang karena nyangka, makin tinggi tangannya makin gede pahala kayaknya nih. Mau begini, Pak. Kayak orang mau ditembak pistol. Nah, ini juga kurang tepat. Ada lagi yang begini, Pak. Saya pernah nemu orang sholatnya begini. Allahu Akbar, tangannya begini. Nah, ini insya Allah nggak ada dalilnya. Karena memang tidak saya temukan di kitab-kitab hadis. Karena itu saya nggak tahu lah entah main-main atau gimana, cuman nggak pernah ada. Tidak pernah ada. Nah, bagaimana bentuk kita, Pak? Biasanya kita sering kalau masbuk, sikap makmum ketika masbuk, lalu kita masbuk lagi baca Fatihah, imam ruku. Bagaimana itu, Pak? Kita harus bagaimana tuh sebagai makmum yang konsekuensinya sebagai makmum yang telat? Dalam hadis dijelaskan, summa in adrakahu fir ruku' adraka rakaata. Ketika kita sebagai makmum sedang baca Fatihah, misal baru dapat 2 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, imam ruku. Karena imamnya mau kondangan biasanya kan, ada acara misalnya. Ruku tuh imam buru-buru, Pak. Bagi makmum masbuk, kata Nabi, tidak perlu menyelesaikan Fatihahnya. Langsung ikut ruku imam. Summa in adrakahu fir ruku adraka rakaata. Asal masih dapat ruku bersama imam, maka dihitung 1 rakaat. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, asal masih bisa membaca Fatihah dalam bacaan yang cepat, selesaikan Fatihah sebelum ruku bersama imam. Sebelum ruku bersama imam. Makanya pentingnya kenapa Nabi itu selalu bilang sebelum sholat istahu wa'tadilu wa'aqimu sufakum. Sambil Nabi lihat ke belakang, lihat ada orang sepuh atau tidak dalam sholat, ada anak kecil atau tidak. Makruh juga baca Al-Quran ketika berimam dalam keadaan bacaan yang panjang. Justru sahabat Nabi yang bacaannya sholatnya panjang itu diomelin bacaan Qurannya. Karena tidak melihat situasional daripada jamaah sholatnya. Nah, bagaimana sikap kita para jamaah dalam sholat? Ya, makmumnya ikut takbir sama imam, tapi nggak baca Fatihah. Kan suka begitu, Pak ya. Kalau kita dapat imam yang suaranya bagus itu suka terlena, kalau bahasa anak muda terlena. Suka terhipnotis, Pak, sama imam yang suaranya bagus. Atau kadang lagi sholat tiba-tiba kepikiran cicilan misalnya kan, atau jemuran belum keangkat, atau pikirin apalah, Pak, yang lain gitu kan. Tiba-tiba ngeblank, Fatihah tidak terbaca, padahal takbir bareng sama imam. Ini bagaimana nih sikap kita? Bagaimana fikih memberikan fatwa terhadap kondisi seperti ini? Nah, bagi makmum takbir yang bersama imam, imam baca Fatihah dan surat lain, tapi makmum lupa. Atau ngelamun biasanya.
maka diberi waktu untuk menyelesaikan Fatihah. Jika imam ruku, maka kita dikasih waktu untuk menyelesaikan Fatihah. Sama seperti yang sebelumnya, pertanyaannya sama para jamaah. Jadi kalau nanti takbir bareng sama imam, tapi lupa baca Fatihah, kalau ada waktu cepetin baca Fatihah. Karena itu bagian dari rukun. Kan suka terbaliknya begini Pak. Kita lebih memprioritaskan bacaan doa iftitah ketimbang Fatihah. Ketika imam ruku, akhirnya Fatihahnya nggak dapat. Yang dapat cuman sunnah. Nah, yang rukunnya, yang wajibnya nggak dapat. Nah ini juga salah. Jadi ketika kita takbir bersama imam, maka Fatihahnya pun harus dibereskan. Karena itu tanggung jawab pribadi dalam mazhab Syafi'i. Bukan dibadalkan Fatihah kita oleh imam. Nah, lalu dijelaskan dalam pendapat yang lain, bagaimana hukum makmum mendahului imam. Suka sering nggak Pak? Kalau saya mungkin dulu waktu kecil sering dahuluin imam. Dulu, waktu belum balik, anak kecil nggak apa-apa mendahului imam. Karena belum ada kewajiban ketika belum balik, mereka ikut daripada sholat. Belum ada kewajiban. Tapi untuk dilatih sholat boleh. Nah buat kita yang sudah sepuh atau yang sudah berumur atau yang sudah paham, sudah berakal, dalam artian sudah berakal tuh sadar, tidak majnun, tidak gila. Imam belum ruku, kita ruku duluan. Imam Allahu Akbar berdiri dari sujud berdiri, kita udah berdiri duluan, gitu kan? Oh, udah kayak pokoknya cepetan kita sama imam dah pokoknya. Nah itu bagaimana? Nah, di sini dijelaskan pendapat daripada Syekh Said Muhammad dalam kitabnya Muqaddimah Hadramiyah. Di sini dijelaskan ada 3 pendapat yang menyebabkan kita batal sholat. Pertama, dalam hal posisi yang mendahului imam. Kedua, dalam takbiratul ihram. Ketiga, selain dalam posisi takbiratul ihram. Pertama, dalam takbiratul ihram. Imam belum takbir sholat, kita udah takbir, status sholat kita tidak dianggap sholat. Kenapa? Wong sholatnya belum mulai. Sholatnya mulai orang yang di masjid sesuai komando imam. Tugas makmum ngikut kepada imam. Tidak ada imam yang ngikut kepada makmum. Makmum kiblatnya imam. Ikutnya gerakan imam. Jadi kalau takbirnya duluan, ya sholatnya tertolak. Kenapa? Ya sholatnya belum mulai, orang imamnya belum takbir. Itu yang pertama. Nah, itu yang kedua, dalam posisi misalnya. Takbiratul ihramnya bareng sama imam. Tapi di luar dari takbiratul ihram, selain takbiratul ihram, posisinya mendahului imam. Bagaimana hukumnya? Jika seorang, ini dalam kitab Syahrul Muqaddimah Hadramiyah, jilid 1 halaman 338 dijelaskan, jika seorang makmum yakin, dia meyakini tadi ketika sholat atau sedang sholat, tapi gerakannya mendahului imam, posisinya, maka sholatnya tidak sah kecuali dalam kondisi darurat. Kalau kondisi darurat, di kajian sebelumnya saya sampaikan Pak, di sholat Jumat. Sholat Jumat, di rakaat kedua kita boleh misah sama imam. Asal yang ikut sama imam pas 40 orang atau lebih dari 40 orang. Contoh, rakaat pertama dalam sholat Jumat harus 40 orang ikut sama imam. Rakaat kedua kita buru-buru karena si khotibnya kelamaan. Pas rakaat kedua kita mau buru-buru, kita niat dalam hati, ya Allah saya niat misahin sholat Jumat bersama imam karena Allah Ta'ala. Imam belum ruku, kita ruku duluan dalam sholat Jumat, itu boleh. Itu khusus bab sholat Jumat Pak ya. Kita berdiri dari ruku boleh. Sujud duluan boleh. Salam duluan pulang boleh. Kalau dalam sholat Jumat, dalam Fathul Mu'in boleh. Itu khusus bagi sholat Jumat. Nah ini yang tadi dijelaskan seperti itu. Namun kalau di luar daripada sholat Jumat, ya batal sholat kita. Sebab apa? Tidak mengikuti rukun-rukun sholat. Karena sebab mendahului imam. Kecuali dalam kondisi ketakutan Pak. Contoh, di depan imam kagak ada ular. Di depan shop 1 ada ular piton gede. Mau bertahan biar mati syahid repot. Gak kabur juga repot, lebih baik cepetin sholatnya. Cepetin sholatnya. Itu boleh dalam fikih. Kejadian-kejadian darurat seperti itu boleh dalam fikih. Lalu dijelaskan lagi, jika makmum yakin mendahului imam di luar situasi ketakutan, artinya situasinya normal para jamaah, tapi kita lebih mendahului imam secara gerakan, maka tidak sah sholatnya berdasarkan hadis. Imam itu dibentuk hanya untuk dimakmumi, artinya untuk diikuti oleh makmum. Artinya tidak sah. Nah bagaimana kalau duluan? Nah bagaimana kalau makmum yang lelet? Suka ada makmum yang lelet Pak. Imamnya udah berdiri dari ruku, kitanya masih ruku. Imamnya sujud, kita baru berdiri dari ruku.
selagi tidak tertinggal rukun-rukun yang wajib, qauli, ada rukun tuh dalam salat, ada qauli, ada fi'li, selagi tidak tertinggal rukun-rukunnya masih boleh. Tapi kalau udah ketinggalan rukun, masalah di situ. Justru tertolak salatnya. Nah, bagaimana kalau ternyata dalam sholat posisi kita sama sejajar dengan imam? Suka ada nggak? Mungkin nggak ada kalau di sini. Cuman misalnya ini mah, misalnya sejajar sama imam. Maka di sini dalam kitab Sahrul Muqaddimah Hadramiyah dijelaskan jika posisi makmum sama dengan imam, maka hukumnya makruh. Walaupun sholatnya tidak batal, tapi hukumnya makruh. Jadi kalau sholat dalam keadaan makruh, walaupun tidak batal sholatnya, tapi menghilangkan pahala sholat. Artinya tetap aja cuman sia-sia. Sholatnya tidak batal para jamaah. Tapi pahala sholatnya hilang. Karena sholat dalam keadaan sejajar dengan imam itu mendapatkan dosa makruh. Makruh. Nah begitu. Silakan Pak Haji. Baca sholat tapi artinya nggak tahu artinya gitu. Jadi intinya nggak ngerti arti bacaan sholat. Oh. Nah kalau untuk masalah bab sholat, sekalipun kita tidak mengerti bacaan sholat, tapi mengerti hafal bacaan lafaz sholatnya itu nggak jadi masalah. Tapi untuk meningkatkan kekhusyuan, bagusnya mah ngerti arti dari setiap kalimat bacaan sholat. Itu mungkin Pak. Jadi kalau nggak ngerti nggak masalah. Yang ngerti nggak masalah. Bahkan dalam niat sholat kalau nggak bisa bahasa Arab, ulama ahli fikih membolehkan pakai bahasa daerah atau pakai bahasa yang kita bisa. Itu boleh. Itu boleh. Boleh. Lanjut terakhir para jamaah untuk pembahasan yang lain. Bagaimana cara ketika kita, bukan cara ya, bagaimana sikap kita ketika kita sholat dalam keadaan safar atau sholat di atas kendaraan karena tidak ngadep kiblat. Nah itu bagaimana tuh Pak? Para jamaah kadang sering saya lihat kita ini ketika tahiyat, ketika salam yang wajib menghadap kiblat itu dada. Jadi ketika tahiyat akhir itu ketika salam dadanya jangan terbawa miring ini Pak. Apalagi nengok ke belakang itu salah. Karena secara kiblat dadanya sudah berbelok ke arah kiblat. Sudah tidak ke arah kiblat. Yang benar yang mana? Ketika salam cukup kepala Pak. Tidak sampai belakang. Enggak sampai belakang nengoknya. Cukup kepala. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itu cukup. Dada nggak perlu ngikut. Karena tugas dada menghadap kiblat. Dada kita menghadap kiblat. Jadi dada jangan ngikut begini. Apalagi begini. Nah itu jangan. Nah, jadi cukup kepala yang menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak boleh terlalu ke belakang. Itu cukup. Nah bagaimana untuk sholat di atas kendaraan? Nah ini ada namanya sholat lihurmatil waktu para jamaah. Lihurmatil waktu. Ada sholat untuk menghormati waktu sholat. Kalau kita lagi di kereta, lagi di bis, lagi di mobil. Kita lihat kompas di HP, lagi ngadep ke kiblat. Nggak ada air, nggak ada debu, niat aja sholat Pak. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblatin lillahi ta'ala. Duduk sholatnya. Nggak tayamum, nggak apa-apa. Nggak wudu, nggak apa-apa. Namanya sholat lihurmatil waktu. Menghormati waktu. Asal pas takbiratul ihram ngadep kiblat. Urusan nanti pas membayangkan sedang sujud atau membayangkan sedang ruku tidak ngadep kiblat, yang penting syaratnya ketika takbiratul ihram ngadep kiblat. Ini namanya sholat lihurmatil waktu. Tapi nanti sampai tempat tujuan diganti sholatnya. Diganti sholatnya. Karena status sholatnya tidak dalam keadaan wudu dan tayamum. Ini boleh Pak. Di atas kapal ada musola tapi kapalnya misalnya kagak ngadep kiblat, boleh. Yang penting takbirnya ngadep kiblat. Yang penting takbiratul ihramnya ngadep kiblat. Di atas pesawat nggak ada debu, nggak ada air, sholat aja Pak. Nyampe tujuan nanti sholatnya diganti. Sholatnya diganti. Saya kira udah cukup aja. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Oke cukup. Barangkali ada yang mau ditanyakan para jamaah? Oke silakan Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Haji. Iya. Setahu saya kalau sekiranya ba'da subuh itu
Itu waktu-waktu yang tidak ada ba'diyah sholat apa aja Pak? Asar tidak ada ba'diyah sholat. Subuh? Ada nggak? Tidak ada. Sholat apa itu? Bisa jadi baik sangka kita itu sholat sunnah yang lain. Entah hajat, ya kan? Entah apa lagi? Apa? Kalau sunnah wudhu mah sebelum sholat. Ini mah sesudah sholat subuh. Bisa juga sholat hajat. Kalau sholat isyraq belum masuk waktunya. Isyraq itu, syuruk itu masuknya jam 6. Nah, syuruk itu waktunya masuk jam 6 baru. Boleh? Daripada sholat syuruk. Nah, barangkali baik sangka kita barangkali itu sholat sunnah yang lain. Entah hajat, entah witir, entah apa lagi Pak. Kalau dua juga belum masuk ya Pak. Apalagi sholat sunnah yang lain ya, entah punya sholat, utang sholat barangkali kan qada subuh kita nggak ada yang tahu. Cuman urusan itu wallahu alam untuk sunnah. Barangkali itu qada subuh. Ada lagi mungkin para jamaah? Kalau sholat sunnah boleh. Ba'da subuh. Yang tidak boleh itu ba'da asar. Ba'da asar ada sholat sunnah yang dilarang. Cukup barangkali para jamaah. Ada yang mau ditanya? Oh siapa sih? Itu sekarang yang kelima setelah sholat boleh amin. Itu karena kalau memang setelah baca amin al-fatihahnya imam itu yang selesai mendengarkan surat. Ya. Untuk imam seharusnya gimana? Imam atau makmum? Makmum. Imam itu imamnya gimana? Maksudnya gimana? Iya. Iya. Yang kedua ini satu ini. Sebagai imam ini punya imam ya. Kalau dia berdoa untuk diri sendiri, harus kan? Contohnya, Firly, wali-wali kayak gitu. Itu kan imam orang banyak kan diri sendiri. Iya. Itu harus diamin. Iya. Untuk masalah Fatihah, kalau kita rujukannya mazhab Syafi'i, maka baca Fatihah afdolnya seorang makmum sesudah membaca Fatihah imam. Jadi tugas makmum itu cuman sesudah baca Fatihah cuman mendengar bacaan surat pendeknya imam. Tidak sunnahnya boleh baca surat pendek lagi atau mengikuti bacaan surat pendek imam boleh. Tapi afdolnya sesudah baca Fatihah imam baru makmum boleh baca Fatihah. Atau pendapat yang kedua tapi beda mazhab. Surat yang dibaca imam pendek. Gak keburu baca Fatihah kitanya. Kitanya gak keburu baca Fatihah. Harus gimana caranya diselesaikan Fatihahnya. Maka ada dua pendapat yang meringankan. Pendapat yang satu lagi, kita boleh membarengi bacaan imam. Asal bacaan imamnya sendiri, tidak dibadakan imam. Gitu maksudnya. Untuk doa imam, doa buat sendiri gimana? Kalau buat orang awam kita nggak tahu Pak. Betul ya Pak ya? Kalau buat orang awam kadang orang Arab baca ngomong juga kita aminin kadang. Itu buat orang awam. Nah, bagaimana untuk orang yang ngerti? Bagusnya untuk imam atau khatib, itu doanya untuk umum. Untuk umum. Maka ada sunnah buat doa untuk khalayak umum. Jadi tidak boleh egois menjadi seorang imam, doa untuk diri sendiri nggak boleh. Sebagaimana Nabi setiap doa itu sama doanya untuk umatnya, bukan buat dirinya. Nah, begitu. Cukup barangkali para jamaah. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan fadilah daripada majelis ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita barokah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita sampaikan kepada orang lain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.